Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melakukan presentasi tentang materi mata kuliah teori ekonomi makro lanjutan. Semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat dan karunia serta nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama kita akan membahas yaitu pendahuluan tentang ruang lingkup ekonomi makro. Pertama kita harus mengetahui lebih dahulu yaitu definisi tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Esensinya yaitu pernyataan tentang kelangkaan atau scarcity, kemudian tentang penggunaan sumber daya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Pada slide ini dapat kita lihat silsilah dari ekonomi. Di sini terdapat nama-nama para pencetus sistem ekonomi, contohnya yaitu Adam Smith pada tahun 1776 tentang ekonomi klasik, Karl Marx yaitu tahun 1867 tentang ekonomi sosialis, dan terakhir J.M. Keynes 1936 yaitu tentang ekonomi modern yang mainstream. Selanjutnya pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi atas 3. Pertama yaitu tentang ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian teori ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Sementara teori ekonomi juga terbagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Apa itu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Di sini dapat kita lihat analis mikro dengan pertanyaan yaitu seputar apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Itulah analis dari pertanyaan-pertanyaan tentang teori ekonomi mikro. Kemudian analis makro yaitu meliputi pertanyaan sebagai berikut, yaitu mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran, mengapakah selalu mengalami kenaikan harga-harga, mengapa perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya, dan mengapa kegiatan perekonomian tidak mengalami perkembangan yang stabil. Penentuan kegiatan ekonomi yaitu meliputi analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian penting dari analisis makroekonomi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana pengeluaran atau permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan keseimbangan kegiatan suatu perekonomian. Ekonomi mikro versus ekonomi makro. Ekonomi mikro memusatkan perhatian pada kegiatan ekonomi individual atau kelompok individu tertentu, kemudian mengabaikan hubungan keterkaitan antar pasar dan mengasumsikan bahwa hal-hal lain yang terjadi di luar pasar tidak berubah. Sementara ekonomi makro memusatkan perhatian pada besaran-besaran agregat, yaitu seperti PDB dan GAP PDB, trade-off, pengangguran dan inflasi, kebijakan fiskal, moneter, dan dampaknya, ekspor-impor, dan lain-lain. Secara eksplisit memperhitungkan keterkaitan antar pasar, yaitu produk, tenaga kerja, uang, keputusan-keputusan pemerintah, dan individu. Pengeluaran agregat dalam perekonomian modern dibedakan menjadi pengeluaran agregat itu artinya itu pengeluaran secara menyeluruh. Pertama itu dibedakan menjadi pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian yang kedua investasi perusahaan, ketiga pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, kemudian yang keempat yaitu ekspor, pembelian,
barang buatan dalam negeri oleh produsen negara lain. Persoalan-persoalan pokok dalam perekonomian, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, serta masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Permasalahan kebijakan makro mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Hal ini untuk menghindarkan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Kemudian, yaitu selanjutnya masalah jangka panjang atau pertumbuhan ekonomi. Ini berkaitan dengan adanya keserasian dengan pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Faktor-faktor dalam analisis ekonomi jangka pendek yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapasitas total dari perekonomian, meliputi pengeluaran investasi berupa penambahan stok barang jadi, setengah jadi maupun bahan mentah, dan pembelian oleh perusahaan untuk barang-barang modal. Yang kedua yaitu jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Dalam kebijakan jangka pendek, itu terdapat yang pertama yaitu menambah jumlah uang yang beredar atau pengendalian jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menurunkan bunga kredit bank. Ketiga, mengenakan pajak impor. Yang keempat, menurunkan pajak-pajak pendapatan atau pajak penjualan. Yang kelima, menambah pengeluaran pemerintah. Dan yang keenam adalah mengeluarkan obligasi negara. Tujuan keadaan perekonomian yang diinginkan, yaitu meliputi tingkat kesempatan kerja atau tingkat employment yang tinggi. Kemudian, tingkat pendapatan nasional yang tinggi, yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian semakin banyak. Kemudian selanjutnya yaitu keadaan perekonomian yang stabil, meliputi kestabilan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan tingkat harga. Selanjutnya, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang, dan terakhir yaitu distribusi pendapatan yang lebih merata. Apakah itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Input dan output. Input istilah lainnya yaitu resources. Factors of production, yaitu barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, meliputi antara lain yang pertama yaitu natural and biological resources, kemudian human resources, kemudian capital or manufacture resources. Sedangkan output yaitu berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi, baik dikonsumsi maupun yang diproduksi lebih lanjut. Production Possibility Frontier atau PPF. PPF menunjukkan jumlah produksi maksimum yang dapat dihasilkan perekonomian dengan tingkat teknologi dan ketersediaan sumber daya yang tertentu. PPF mencerminkan konsep opportunity cost, efisiensi produktif. PPF mengilustrasikan proses ekonomi yang mendasar, yaitu pertumbuhan ekonomi pilihan masyarakat terhadap barang, publik atau privat, produksi ke konsumsi, dan lain-lain. Pada kurva ini dapat kita lihat kemungkinan antara barang guns atau senjata dengan perbandingannya dengan butter yaitu mentega. Di sini dapat kita lihat pada kemungkinan A, butter hanya berada pada angka 0, sedangkan senjata pada angka 15. Selanjutnya kemungkinan B, C, D, E, dan F berada pada garis lengkung. Pada garis lengkung ini, dan wilayah I ini ada attainable atau yang dapat dicapai, PPF yang dapat dicapai, sementara unattainable atau wilayah U ini yang tidak dapat dicapai.
Kita lanjut pada topik pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perekonomian terbuka. Arus modal dan barang internasional. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Mari kita lihat perhitungan pendapatan nasional untuk menjelaskannya. Identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, di mana Y yaitu jumlah permintaan output domestik, yaitu terdiri dari C yaitu konsumsi rumah tangga, I investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, G pembelian pemerintah, dan NX yaitu ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Perhatikan, kita telah menambah ekspor neto atau NX yang didefinisikan sebagai EX dikurang IM atau ekspor dikurang impor. Juga, catat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Investasi asing neto dan neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional yang dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Kurangi C dan G dari kedua sisi dan diperoleh Y dikurang C dikurang G sama dengan I ditambah NX. Kita sebut ini S atau tabungan nasional. Jadi sekarang kita punya S sama dengan 1 ditambah NX. Kurangi I dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru. S dikurang I sama dengan NX. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya, atau dengan rumus S dikurang 1 sama dengan NX. S dikurang 1 yaitu investasi asing neto, net foreign investment, dan NX adalah neraca perdagangan atau trade balance. Setelah beberapa manipulasi, identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai NX sama dengan Y dikurang C ditambah I ditambah G, di mana NX adalah ekspor neto, Y adalah output, dan C tambah I tambah G sama dengan pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya, maka dengan kata lain ekspor neto adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya, yaitu dengan kata lain ekspor neto adalah negatif. Arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan, atau net capital outflow sama dengan trade balance, atau dengan rumus yang tadi yaitu S dikurang 1 sama dengan NX. Di sini kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Jika S dikurang 1 dan NX positif, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Sementara jika S kurang 1 dan NX negatif, maka kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Terakhir, jika S dikurang 1 dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa
nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan China. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari China seharga $300, tapi juga menjual jeans ke China seharga $300. Suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh, ada perdagangan berimbang keseluruhan jika Amerika Serikat jual jeans $300 ke Jepang, Jepang jual jok mobil $300 ke China, dan China jual sepatu $300 ke Amerika Serikat. Pada kasus ini, tiap negara yang membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama punya defisit perdagangan bilateral. Tapi tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga $300. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Kita akan mengembangkan model arus modal dan barang internasional, lalu kita akan membahas isu seperti bagaimana neraca perdagangan merespon terhadap perubahan kebijakan. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus pada tabungan dan investasi. Kita gunakan bagian model dari bab 3, tapi tak mengasumsikan tingkat bunga real menyeimbangkan tabungan dan investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberi pinjaman pada negara lain. Misal, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia atau R bintang, dinotasikan R sama dengan R bintang. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi dan dunia, seperti perekonomian tertutup. Karenanya, keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Model Y sama dengan Y total sama dengan fungsi K total dan L total, di mana output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. C sama dengan C dikali Y dikurang T atau pendapatan dikurang pajak. Konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable, Y dikurang T. I sama dengan I dikali R atau investasi dikali bunga. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real. NX atau ekspor neto sama dengan Y dikurang C dikurang G dikurang I atau NX sama dengan S dikurang I, merupakan identitas pos pendapatan nasional diekspresikan dalam tabungan dan investasi. Mensubstitusi 3 asumsi dari bab 3 dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia atau R bintang. NX sama dengan Y total dikurang C dikali Y dikurang T dikurang G dikurang I dikali R bintang. Maka NX sama dengan S dikurang I dikali R bintang. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggaplah perekonomian berada pada posisi perdagangan berimbang atau balance trade. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi sama dengan tabungan dan ekspor neto sama dengan nol. Mari kita gunakan model kita untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan luar negeri. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Pada kurva ini dapat kita lihat di perekonomian tertutup R menyeimbangkan tabungan dan investasi. Sini ya, ini adalah tabungan. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia.
Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini, karena R dunia berada di atas R tertutup, maka dan tabungan melebihi investasi, maka diperoleh neraca surplus perdagangan. Jika pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat bunga dunia berkurang dari R tertutup menjadi R bintang action dan I akan melebihi S, maka akan ditemukan defisit perdagangan. Ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 bintang ke R2 bintang. Tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih besar daripada I atau tabungan lebih besar daripada investasi. Pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi dari IR1 ke IR2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia atau R bintang. Akibatnya, investasi melebihi tabungan atau I lebih besar daripada S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Mekanisme bursa valuta asing, misalnya Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang. Tiap negara punya budaya, bahasa dan mata uang berbeda. Semuanya dapat menghambat perdagangan. Tapi, karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing adalah pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi high-tech untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Slide berikut adalah representasi grafis dari arus perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang dan bagaimana campuran barang-barang dagangan dapat berbeda tapi selalu berimbang. Juga perhatikan bagaimana bursa valuta asing berperan sebagai perantara pada transaksi-transaksi ini. Contohnya, bursa valuta asing mengkonversi penawaran dolar dari Amerika Serikat ke dalam permintaan untuk yen dan sebaliknya penawaran yen ke dalam permintaan untuk dolar. Mari kita lihat bersama representasi grafis alur perdagangan antara Jepang dan Amerika. Di sini Jepang melakukan permintaan terhadap barang dan jasa Amerika Serikat, kemudian juga melakukan penawaran kepada barang dan jasa kepada Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya. Agar Amerika Serikat membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam yen oleh bursa valuta asing. Agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Amerika Serikat, ia juga harus menawarkan yen yang lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Kurs nominal dan real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara. Kurs nominal, harga mata uang relatif dari dua negara yang dinotasikan sebagai E kecil. Sementara kurs real yaitu harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut term of trade, dinotasikan sebagai E besar atau E dengan simbol ini.
Kurs nominal E kecil adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya, jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal. Apresiasi dan depresiasi. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dan jasa Amerika Serikat. Bagaimana ini akan mempengaruhi kurs nominal? DS bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal atau E. DS bergeser ke kanan menjadi DS action. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Sementara event yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi E akan jadi depresiasi dari dolar. Kurs real yang dilambangkan dengan ini. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalkan barang yang diproduksi di banyak negara adalah mobil. Anggap harga mobil Amerika adalah $10.000 dan